Kasih karunia dan damai sejahtera Allah Bapa kita dan anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Amin. Shalom saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Senang bisa menyapa saudara di tempat saudara berada hari ini dalam dimensi yang berbeda, tetapi dalam dunia yang sama. Sebagai insan yang diciptakan untuk Tuhan, sebelum melakukan rangkaian aktivitas kita pada hari ini, marilah kita mengawalinya dengan mendengarkan firman Tuhan. Shalom, selamat pagi. Saya akan membacakan renungan harian yang diambil dari 1 Tesalonika pasalnya yang kelima ayatnya yang ke-24. Dia yang memanggil kamu adalah setia, dia juga akan menggenapinya. Demikianlah firman Tuhan. Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, awal dan akhir itu adalah bukti dari kesetiaan. Jika seseorang berkata kepada saudara, "Aku akan setia," maka saudara harus melihatnya hingga pada akhir. Karena kesempurnaan dari sukacita adalah kesetiaan. Sukacita yang sesungguhnya yang ada pada kita orang-orang yang beriman kepada Kristus adalah Allah kita adalah setia. Dan lihat apa yang disampaikan oleh Paulus kepada jemaat di Tesalonika. Ia yang memanggil kamu adalah setia, ia juga akan menggenapinya. Kebanyakan orang berkata bahwa dia adalah setia tetapi tidak menggenapi apapun. Orang sering sekali berjanji akan melakukan sesuatu dan ia berkata, "Pegang janjiku, aku setia." Ternyata ia tidak menggenapi apa yang ia janjikan. Tetapi ketika Allah menyatakan janjinya kepada kita bahwa keselamatan telah ada pada kita dan kita mengerjakan keselamatan itu, dan Allah menjanjikan untuk tempat yang baru bagi kita, tentu Allah akan menggenapinya. Apa yang ingin disampaikan oleh Paulus kepada kita adalah tentang situasi hidup kita yang berada di dalam keadaan yang senantiasa hidup dalam terang. Ada perbedaan antara waktu, siang atau terang, dan malam atau gelap. Orang-orang yang hidup di dalam gelap atau anak-anak malam yang mereka tidur mabuk-mabukan pada waktu malam akan terkejut. Bukankah saudara sering juga terkejut ketika saudara memutuskan untuk begadang? Tiba-tiba saudara melihat jam tangan saudara, ternyata sudah pukul 7 pagi. Saudara baru menyadari bahwa pagi telah berlangsung. Saudara mengira masih malam. Dan akibatnya saudara menjadi kelabakan dan saudara berkata, "Aduh, aku belum tidur dan aku harus segera bekerja." Disitulah orang-orang menjadi terkejut. Mengapa orang-orang terkejut? Karena mereka tidak mengetahui sebenarnya mereka berada di bagian mana. Sehingga mereka dengan begitu santainya, mereka berleha-leha dan lain sebagainya. Dan akibatnya ketika Allah datang pada waktu yang ditentukan, mereka terkejut. Karena mereka adalah anak-anak dalam kegelapan. Kita adalah anak-anak terang, bukan berarti kita tidak menjadi tidur. Tetapi tidur di dalam Tuhan, mati di dalam Tuhan. Itulah tanda anak-anak di dalam terang. Bahwasanya kita adalah orang-orang yang tetap siap siaga menanti kedatangan Yesus Kristus. Bahwa dengan kesiapsiagaan itulah kita tetap sadar. Meskipun kita akan tidur, kita adalah orang yang terjaga. Betapa bahagianya orang-orang yang beriman. Bahkan ketika mereka tidur, bahkan ketika mereka mati, mereka adalah orang-orang yang berbahagia. Karena berharga kematian orang-orang yang berada di dalam Tuhan. Dan itu saudara-saudari yang terkasih, kita harus mengerti bahwa jika kita memuliakan Allah dengan sungguh-sungguh benar, kita langsung menyadari bahwa Allah yang kita sembah itu adalah Allah yang setia. Adakah yang saudara dapat terima dari penawaran berharga yang menjanjikan kesetiaan bagi saudara? Mereka hanya tertarik tentang apa yang saudara akan berikan kepada mereka. Tetapi ketika saudara jatuh dan tidak memiliki nilai lagi, mereka akan meninggalkan saudara. Tetapi lihatlah, Allah yang kita sembah itu, baik ketika kita berada di dalam suka maupun berada di dalam duka, Dia adalah Allah yang setia. Jika kita mengerti ini, maka kita akan senantiasa hidup di dalam kekudusan itu. Bahwa ini adalah tuntutan yang khusus diberikan kepada kita. Hiduplah setia, karena Allah kita adalah Allah yang setia.
Tuhan Yesus memberkati kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur atas berkat-Mu. Terima kasih Bapa atas firman yang boleh kami dengarkan hari ini. Engkau adalah Allah yang setia dan akan menggenapi semua janji Allah kepada kami. Engkau telah menyediakan kami tempat yang baru. Penderitaan di dunia ini akan segera berakhir, tetapi kami bersuka cita. Karena meskipun kami harus menghadapi penderitaan itu, kami bersama-sama dengan Engkau. Mampukan kami Bapa untuk dapat memahami bahwa hidup ini akan terus mengalami pasang surut, tetapi Engkau adalah yang terutama. Terimalah Tuhan doa dan pujian kami ini di dalam Yesus. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara. Amin. Tuhan Yesus memberkati.